Kita kembali ke tempat. Pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita masih dalam rangkaian acara penyampaian gagasan bakal calon wali kota dan juga wakil wali kota Surakarta. Untuk yang selanjutnya? Selanjutnya kita akan panggilkan bakal calon wakil wali kota. Dan kami persilahkan kepada Mucus Budi Rahayu. Mugi karahayan sasih wilasaning Gusti tumanduk dumateng kita sedaya. Saya datang bersama istri saya, Diah Ferawati, anak saya Mirza, ini ketua GMN UNS, anak saya yang kedua Lutfia, ini pengurus MPK SMA 4. Saya ajak juga Beni, ini anak dari keluarga Marhain Solo yang sekarang mau meneruskan S2. Ada Farida, itu mahasiswi yang sekarang juga usaha UMKM kreatif. Kawan-kawan, saya mendaftar sebagai wakil wali kota. Saya tidak sepakat kalau wakil wali kota itu hanya disebut sebagai orang yang mewakili kepala daerahnya yang berhalangan hadir di acara dinas. Tidak sepakat saya. Saya suka. Kata wakil itu sendiri artinya tempat bersandar, tempat pemberi pertolongan. Jadi kalau ada orang bilang wakil wali kota itu ban serep, mohon maaf, Anda nggak akan bisa melihat pasar Klitian dari Banjarsari itu pindah ke Notoharjo, karena di situ peran wakil wali kota saat itu sangat besar. Sangat besar. Saya lihat sendiri. Ibu Bapak, sekarang kita berpikir tentang Solo, sebuah kota pusat peradaban yang sudah ratusan tahun jadi kota maju. Di bidang politik Solo itu hampir 300 tahun menjadi pusat tata praja. Seiring dengan itu di bidang ekonomi Solo itu menjadi pusat tata niaga karena lokasi yang strategis. Di bidang sosial jelas Solo itu jadi contoh toleransi yang harmonis. Di bidang budaya, Solo adalah pusat peradaban Jawa. Kesinambungan nilai-nilai luhur Solo ini yang penting harus kita teruskan secara menyejarah. Harus. Prinsip sejarah menyejarah itu tidak pernah ada penciptaan dari nol. Tidak ada creation ex nihilo. Boleh memang berpikir proses menyejarah itu proses mengambil dan membuang, karena untuk keselarasan saat itu. Tapi prinsip menyejarah adalah masa kemarin itu warisan, esok itu kemungkinan, hari ini adalah bagaimana mengolah warisan itu untuk menjawab kemungkinan masa depan. Itu tafsir saya tentang not ing zaman kelakone. Transformasi kreatif, ini ide dari dua anak saya itu, saya pakai karena itu artinya kepentingan mereka. Transformasi kreatif harus dilakukan agar bagaimana mereka, Mirza, Ama, Beni, Farida, Jody, dan lain-lain anak sebayanya itu tetap dalam roh Jawa berseperti para leluhurnya. Transformasi kreatif itu penting agar nilai-nilai roh Jawa itu tetap menyatu dalam pembangunan kota Solo selanjutnya. Ini yang harus kita pakai seterusnya. Internet, medsos telah merubah banyak hal secara geopolitik dan perilaku manusia. Jadi sekarang warga itu tidak cukup hanya dilayani, mereka harus dilibatkan. Peran pemimpin saat ini harus menjadi dirijen orkestra warga untuk terjadinya narasi kolektif dalam membangun kota. Seluruh jejaring, pemangku kewenangan, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, seluruhnya warga harus bersatu padu dalam sebuah orkestra pembangunan kota. Itu yang penting. Peran itulah yang akan saya ambil sebagai orang yang sudah lebih dari 1/4 abad ada di media massa
dan kemudian sekarang bergabung di partai, itu yang peran akan saya ambil. Sebagai supporting utama, kebijakan dari pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya akan memimpin kota ini. Tapi jauh yang lebih penting kawan-kawan, pilkada ini harus menjadi momentum konsolidasi dan penyegaran ideologi. Kita harus berani menepuk dada bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang berazas, berideologi, berpaham asli Indonesia. Pancasila dan Marhaenisme. Harus berani. Transformasi kreatif tentang Marhaen yang harus tetap aktual, itu yang harus kita lakukan. Kita harus meyakinkan bahwa Mirza, Ama, Beni, Farida, Riri, Dodi dan sebagainya itu harus yakin bahwa di zaman ini, di zaman global ini, Marhaenisme masih aktual dipakai untuk melawan penyakit liberal yang masuk di zaman global. Itu sebetulnya yang harus kita sampaikan saat ini. Mengapa kita harus melakukan reaktualisasi tentang Marhaenisme. Kita tidak boleh terpukul karena kekalahan. Tidak boleh. Guru kita, maha guru kita, Bung Karno mengatakan, dialektika sebuah bangsa besar itu justru terjadi ketika situasi up and down. Digempur, hampir hancur, bangkit kembali. Digempur, hampir hancur, bangkit kembali. Pidato Bung Karno tahun 63 itu. Itu yang harus kita pegang. Kata Bung Karno, kita rotan. Kita ini rotan. Boleh melengkung, enggak boleh patah. Enggak boleh patah. Boleh, kita harus tetap seperti itu. Jadi, demi cinta kita pada negeri ini, demi pembelaan kita enggak boleh. Pembelaan kita terhadap warga wong cilik, kita enggak boleh kalah. Cinta dan keraguan tak boleh berjalan beriringan. Tidak akan berjalan beriringan. Karena cinta selalu menantang kematian. Mas Rudi, bangun kembali kita, Mas. Seperti Kresno Gugah, bangkit, Timikrama lagi, Mas. Kita harus bergerak. Arahkan telunjukmu, strategimu kepada kami. Bagaimana menghadapi Baratayuda di depan mata. Para senior, Mas Kasno, Mas Windu di sana, ada Pak Subekan. Jangan lelah berpetuah, jangan lelah berpetuah. Hingga Anda meyakinkan Mirza, Ama, Beni, Farida, dan semua anak-anak sebayanya bahwa Marhaenisme masih tetap aktual. Bahwa Pancasila justru menemukan kesaktiannya ketika berhadapan dengan pragmatisme seperti ini. Mbah Honda, Mas Heri Supranto, Ekya, Eko Slistyo, Kang Roni Kamtoro, Mas Joko Parianto, Widiarso, Tito, Roy, dan seluruh kader banteng di PMS ini. Ayo bangkit lagi, bergerak bersama di bawah Panglima Efekati Rudiatmo. Ayo, di bawah panji-panji merah kita menakar sejarah. Di bawah panji-panji merah kita mengukir sejarah. Di bawah panji-panji merah kita menjelang fajar merkah. Bismillah. Sing beranggah suminggah, sing bungkul tumungkul, macan galak ora nebah, gajah gede ora nujah, suminggah sangking kersane ngalah. Rahayu, rahayu, menang terhormat bersama rakyat. Satyam, Eva, Dewate. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali dan kami silahkan untuk bisa kembali ke tempat.